Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirgi Aditya Nugraha dengan NIM 22500310085. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah struktur beton prategang dengan dosen pengampu Bapak Prima Sukmayuwana STMT. Nah, baik, di sini saya akan membahas yaitu penentuan gaya prategang minimum awal atau PI dan kehilangan tegangannya. Baik, selanjutnya ini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu pertama di standar perencanaan, yang kedua analisis perhitungan, yang ketiga hasil analisis. Nah, ini untuk standar perencanaan yang digunakan yaitu mengacu pada SNI 2847 2013 tentang perancangan struktur beton bertulang. Selanjutnya ada analisis perhitungan. Nah, ini soalnya. Nah, untuk soal ini sama dengan soal UTS, mulai dari parameter sampai nilai bebannya itu sama. Yang membedakan pada tugas puas ini yaitu kita akan mencari nilai PI atau P-nya itu gaya tekannya itu berapa, terus kehilangan tegangannya berapa persen, dan jumlah tendonnya itu berapa. Karena di soal ini diketahui hanya tendon 7 wire strand. Nah, itu berapa untuk jumlah tendonnya itu belum diketahui. Nah, untuk gaya tekan ini sebenarnya 50 kilonewton, tapi kasus ini dihilangkan, jadi kita mencari sekaligus mencari kehilangan tegangannya itu berapa persen. Nah, selanjutnya ini analisis perhitungan prategang minimum awal atau PI. Nah, ini ada parameter. Nah, ini parameternya itu dari soal sebelumnya, yaitu dengan luas penampangnya itu 180.000 mm persegi, untuk tingginya itu 711,2 mm. Itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, ini 711,2. Nah, itu untuk titik berat, berat menampangnya itu H per 2, jadinya 355,6. Itu jadi 711,2 dibagi 2. Untuk titik berat bisa H per 2 itu karena dari soalnya itu diketahui untuk titik berat itu dari rumus H per 2. Nah, untuk mutu betonnya itu yang digunakan 45 MPa dengan momen inersianya itu 9,46 kali 10 pangkat 9 milimeter pangkat 4, dengan bentangannya itu 15 meter. Beban mati tambahannya itu 20 kilonewton per meter. Untuk beban hidupnya itu 50 kilonewton per meter. Untuk selimut betonnya itu 100 milimeter. Nah, bisa dilihat juga di gambar ini 100 milimeter. Nah, ini ke titik tendonnya itu karena kebetulan sejajar dengan tendonnya. Nah, untuk gambar ini itu penampang dan ininya itu hanya asumsi awal. Nanti untuk fix berapa tendonnya itu nanti akan ditampilkan di slide-slide berikutnya. Nah, ini untuk pembebanannya. Nah, ini bisa dilihat itu dengan tumpuannya itu sendi dan roll. Nah, ini untuk beban beban itunya bebannya itu merata. Ada beban mati tambahan dan beban hidupnya 20 sama 50 kilonewton per meter. Dengan itu untuk P-nya itu diketahui ditanyakan itu nanti berapa. Terus ini ada positif minus, itu positif itu akibat gravitasi, itu momen lentur. Terus yang minusnya itu akibat tendon. Nah, untuk perhitungan prategang minimum awal PI itu pertama-tama itu mencari modulus penampang serta nilai alfanya. Nah, bisa dilihat ini untuk pertama ZT atau Z top itu sama dengan I per YT, yaitu inersia dibagi Y topnya. Itu inersianya itu kan tadi 9,46 kali 10 pangkat 9 dibagi Y topnya itu titik berat, yaitu 355,6, didapat 2,66 kali 10 pangkat 7 milimeter kubik. Nah, untuk nilai ZB itu sama dengan I per YB, itu hasilnya sama dengan ZT, itu 2,66 kali 10 pangkat 7 milimeter kubik. Nah, untuk alfa T-nya itu sama dengan AC per ZT. AC-nya itu
luas penampang yang 180.000 milimeter persegi, dibagi ZT-nya itu 2,66 kali 10 pangkat 7 milimeter kubik. Nah, didapat 0,00676662 milimeter pangkat min 1. Untuk nilai alfa beta, maaf, untuk alfa bottom itu alfa bawah sama dengan AC per Z bottom. Nah, itu AC-nya tadi 180.000 milimeter persegi dibagi eh, Z bottom atau Z bawahnya itu 2,66 kali 10 pangkat 7, didapat 0,0676662 milimeter pangkat min 1. Nah, selanjutnya itu mencari emaks penampangnya itu. Nah, diketahui kan tadi selimutnya itu 100 milimeter, itu dengan titik beratnya 355,6 milimeter. Nah, untuk Emax atau eksentrisitas maksimumnya itu 255,6 milimeter. Itu didapat dari YB dikurangi selimut. Jadi hasilnya 255,6 milimeter. Nah, itu E-nya itu eh, eksentrisitas dari titik endon ke titik berat. Nah, setelah mencari tadi diketahui Emax penampangnya berapa. Nah, hal selanjutnya mencari momen maksimum di tengah bentang. Nah, ini ada gamma, itu berat jenis betonnya, yaitu 25 kilonewton per meter kubik. Itu didapat dari berat jenis beton, tapi dengan tulangan tingginya 25. Untuk A-nya itu luas penampang, tadi ini 0,18 meter persegi, itu dari konversi dari 180.000 milimeter persegi ke milimeter persegi, jadinya 0,18. Nah, untuk QBS sama dengan AC kali gamma C, yaitu 0,18 dikali 25, yaitu 4,5 kilonewton per meter. Nah, selanjutnya mencari momen maksimum akibat beban mati. Nah, ini sudah diketahui ya untuk beban mati tambahannya tadi di soal sebelumnya itu 20 kilometer, 20 kilonewton per meter. Untuk beban hidupnya 50 kilonewton per meter. Untuk panjang bentangnya itu 15 meter. Nah, untuk beban matinya itu QBS ditambah QSDL, yaitu QBS-nya 4,5 ditambah QSDL-nya 20, jadi 24,5 kilonewton per meter. Nah, untuk momen akibat beban matinya itu MDL, itu dari rumus 1/8 eh, QSDL dikali L kuadrat. Nah, ini bisa dilihat eh, di pada Excel. Nah, ini untuk MO itu ya 1/8 dikali QDL dikali L kuadrat. Jadi 1/8 dikali 24,5 dikali panjangnya itu 15 meter dipangkat 2. Jadi didapat 689,0625 kilonewton per meter. Sorry, kilonewton meter. Untuk selanjutnya itu mencari momen maksimum akibat beban total. Nah, untuk Q total itu QDL ditambah QLL atau beban mati tambah beban hidup. Didapat jadi yang beban hidupnya itu 50 ditambah 24,5, jadi 74,5 kilonewton meter. Untuk momen total itu sama dengan 1/8 Q total dikali L kuadrat sama dengan 2095,31 kilonewton meter. Ini bisa dilihat juga di Excel untuk momen total. Nah, itu 1/8 dikali Q totalnya 74,5 kilonewton meter. Nah, ini untuk bentangnya 15 meter di pangkat 2. Jadi 2095,31 kilonewton meter. Nah, selanjutnya mencari batas tegangan untuk kondisi inisial. Nah, ada catatan untuk batas tegangan itu ada 5. Itu ada kondisi awal tarik, kondisi awal tekan, kondisi efektif tarik, kondisi efektif tekan itu beban mati saja, kondisi efektif tekan beban total. Nah, balik lagi untuk batas tegangan untuk kondisi inisial, untuk F aksen TI-nya itu 35 MPa, itu dari sananya. Untuk FTI kondisi awal tarik itu didapat 2,958 MPa, itu dari
batas tegangan yang kondisi awal tarik yaitu 0,5 akar F aksen CI. Nah, selanjutnya itu ada FCI minus 21 MPa itu dari batas tegangan kondisi awal tekan, di mana rumusnya itu FCI sama dengan minus 0,6 dikali F aksen CI. Nah, selanjutnya mencari batas tegangan untuk kondisi efektif leleh. Nah, ini F- FCI aksennya itu 45 MPa itu diketahui dari soal. Untuk FT-nya itu 3,354 itu didapat dari rumus batas tegangan kondisi efektif tarik yaitu F sama dengan 0,5 akar F aksen C. Nah, untuk FC beban mati saja itu didapat minus 20,250 MPa. Itu dari rumus batas tegangan kondisi efektif tekan beban mati saja itu FCDL sama dengan minus 0,45 kali F aksen C. Oh ya, F aksen C-nya ya ini 45 MPa. Nah, untuk FC total itu didapat minus 27 MPa itu dari rumus batas tegangan kondisi efektif tekan beban total itu FC total sama dengan minus 0,6 dikali F aksen C. Itu minus 0,6 dikali 45 MPa. Jadinya minus 27 MPa. Nah, selanjutnya itu pengecekan penampang Z-Demin. Nah, ini untuk R-nya itu asumsi yaitu 0,75. Nah, untuk Z-Demin itu penanganannya M total dikurangi R dikali MO per FT kurang R FCI. Itu didapat 82.627. Ini untuk perhitungannya bisa lihat di Excel. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Ya tadi M totalnya itu 608 eh, sorry untuk L totalnya itu L4 itu 2095,31 kilonewton terus dikali 10 pangkat 3 dikurangi R-nya itu 0,75 dikali FT-nya minus 21 MPa dikali 10 pangkat 3 dibagi terus FT-nya itu 3,354 dikurangi eh, R-nya 0,75 dikali FCI ini minus 21 MPa jadi dapat 82.627. Nah, karena ZB ini sama dengan 2,66 kali 10 pangkat 7 mm kubik, lebih besar dari ZB min, itu 82.627, maka penampang dengan R-nya 0,8 itu eh, seperti I harus lebih besar dari sama dengan alpha T kurang satu per FTI tambah alpha T kali MO. Nah, selanjutnya ini ada untuk mendapatkan diagram Magnell ya. Nah, ini untuk parameter diagram Magnell. Nah, ini yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu untuk alpha T-nya itu 0,0676662 mm pangkat min 1. Untuk A-nya itu luas penampang itu 180.000 mm persegi dengan FCI-nya itu minus 21 MPa. Terus FTI-nya itu 2,958 MPa. Untuk M totalnya 2095,31 kilonewton meter. Untuk MO atau MDL-nya itu 689,0625 kilonewton meter. Untuk FC beban mati saja itu minus 20,25 MPa. Untuk FC totalnya itu minus 27 MPa. Untuk alpha bottomnya itu 0,0067662 mm pangkat min 1. Untuk FT-nya itu 3,354 MPa. Untuk R-nya jadi menggunakan yang 0,75 itu yang asumsi awal. Nah, ini kan untuk mendapatkan diagram Magnell ini itu dari perhitungan dari kelima persamaan ini. Yaitu di mana seperti untuk persamaan satu itu seperti I harus lebih besar dengan dari alpha T kurang satu per A dikali FTI ditambah alpha T kali MO. Nah, untuk persamaan dua itu seperti I harus lebih besar dari
alpha bottom dikali tambah eksentrisitas ditambah satu per minus A dikali FCI ditambah alpha bottom dikali MO. Nah, untuk persamaan ketiga itu seperti I harus kurang dari sama dengan eh, R dikali alpha beta dikali ditambah satu per minus alpha minus A dikali FT ditambah alpha beta dikali MT atau M total. Nah, nah, untuk persamaan keempat itu seperti I harus kurang dari sama dengan R kali alpha TE kurang satu per A dikali FCDL atau FC beban mati saja ditambah alpha top, alpha atas itu dikali terus dikali MO atau MDL. Terus yang persamaan kelima itu seperti I kurang dari R kali alpha T di- dikali dikurang satu per A FC total ditambah alpha T dikali MT itu momen total. Nah, dari persamaan ini itu dimasukkan ke tabel perhitungan yang ini. Nah, itu untuk nilai N-nya itu trial and error. Jadi untuk mendapatkan eh, perpotongan di diagram Magnell ini, itu trial and error E-nya itu. Nah, di perhitungan ini saya menggunakan si E-nya itu intervalnya itu 25. Nah, ini bisa dilihat ke Excel ya eh, untuk diagram Magnell. Nah, ini tadi yang dari persamaan satu ini rumusnya yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti tinggal ditarik ke bawah gitu. Nah, ini sampai ke persamaan 5 itu dimasukkan rumusnya nanti untuk E-nya trial and error nanti tinggal tarik ke bawah. Nah, intinya nanti didapat diagram ini. Nah, ini untuk perpotongannya. Eh, nah, setelah didapat perhitungannya ini, perpotongannya sudah didapat. Nah, ini kita bisa lihat di gambar grafik diagram Magnellnya itu untuk potongannya itu ada di persamaan tiga yang paling tingginya itu yang warna biru. Nah, karena yang persamaan tiganya itu ini, nah maka nilai max-nya itu kan 255,6 itu dari tadi yang eksentrisitas titik tendon ke titik berat. Jadi nanti tinggal dari yang nilai ini E-nya ini yang di bawah ini ditarik ke atas itu ke eh, garis perpotongan paling tingginya itu kan di persamaan tiga dan tarik sini langsung tarik ke kiri yaitu untuk menemukan satu per pi-nya. Nah, itu satu per pi-nya itu dari menggunakan rumus persamaan tiga yang ini. Nah, ini tinggal dimasukkan rumus dari bentar ya. Nah, setelah didapat, nah ini rumusnya dimasukkan dari nilai persamaan tadi. Nah, itu untuk E-nya itu ganti pakai yang E maksimum yang diketahui ini. Jadi nanti PI-nya itu satu per PI-nya itu jadi didapat 5.909.039,412 Newton. Nah, terus nanti PI-nya itu dikonversi ke kilonewton nanti dibagi 1000. Jadinya 5.909,039 kilonewton. Nah, selanjutnya itu analisis perhitungan kehilangan tegangan yaitu atau immediate loss. Nah, parameter tendonnya itu kan sudah diketahui tadi di perhitungan sebelumnya itu dengan PI-nya itu 5.909,39,41 Newton dengan PI-nya itu 5.909 kilonewton dengan tipe strain atau jumlah strainnya itu 7 wire strain itu diketahui dari soal. Untuk diameter satu strain itu 12,7 mm itu dari mana? Ini dari rumus luas lingkaran. Sorry. Untuk diameter satu strain itu 12,7 itu dari diketahui dari sananya. Nah, untuk luas penampang atau AC-nya itu 180.000 mm persegi.
Untuk F Accent-nya ini 32,828 MPa itu dari eh, PI dibagi luas penampang, yaitu 5.909.9,41 Newton dibagi 180.000 milimeter persegi. Nah, didapat FC aksennya itu 32,828 MPa. Nah, selanjutnya untuk luas tendon. Nah, ini luas tendon baru dari luas lingkaran. Itu PD kuadrat. Nah, tapi ini dikalikan dengan 0,25. 0,25 itu dari pitch loss-nya. Kan tadi itunya R-nya itu 0,75, sisanya 0,25. Jadi untuk luas tendon ini 0,25 dikali Pi dikali D-nya itu 12,7 pangkat 2. Didapat luas tendonnya itu 127 milimeter persegi. Nah, ini untuk air maksimumnya itu 255,6 milimeter. Nah, ini untuk perhitungan immediate loss-nya. Nah, ini untuk satu tendon ditarik itu 0 MPa itu dari mana? Nah, ini 0 MPa itu dari PI-nya ini yang 5.909.9,41 Newton itu dikali 0, 0 itu kenapa? Karena dia dikalikan dengan nilai yang sebelum angka satunya gitu atau nilai sebelumnya. Jadinya bukan ini PI dikali satu tapi PI dikali nilai sebelumnya gitu 0 gitu. Karena ini dikalikan 0 jadi sama dengan 0, S-nya juga sama. S itu dari tipe strain atau jumlah wire strain-nya itu dikali satu tendon ditariknya itu berapa dibagi jumlah tipe strain-nya itu atau jumlah strain-nya itu 7 kan dikali luas tendonnya 127 milimeter persegi. Nah, karena ini dikalikan ada yang dikalikan 0 jadi makanya ES-nya 0 itu atau kehilangannya 0. Nah, untuk dua tendon ditarik itu kan 5.909.039 MPa. Nah, itu tadi ini PI dikali satu dikali nilai sebelumnya. Jadi bukan dikali dua tendon tapi dikali satu gitu. Itu kan didapat 5.909.039 MPa dengan ES itu nih ya tipe strain atau jumlah strainnya dikali hasil dua tendon ditariknya itu berapa? Itu kan 5.909.039 nanti dibagi eh, jumlah strainnya itu 7 dikali ini luas tendonnya 127 milimeter persegi. Nah, itu didapat 46.641 46.646,5554 MPa. Nah, ini saya bahas di lewat Excel aja. Nah, ini untuk tiga tendon sama. Nah, ini untuk PI nanti dikali nilai sebelumnya itu 2. Itu didapat 11.818.079 MPa. Nah, untuk ES-nya atau kehilangan tegangannya itu eh, dari yang rumus tadi sama. Nanti dikalikan tiga tendon ditariknya itu. Jadi didapat 93.293,107 MPa. Nah, ini untuk 4 tendon ditarik itu sama itu PI dikali dengan nilai sebelumnya itu 3. Jadi dapat 17.727.118 MPa. Nah, untuk ES-nya atau kehilangan tegangannya itu sama dengan 139.939,661 MPa. Nah, eh, selanjutnya dirata-ratakan untuk kehilangan tegangannya. Ini ES1, ES1 tendon tarik, ES2 tendon tarik, ES3 tendon tarik, ES4 tendon ditarik. Nah, itu nanti dirata-ratakan, didapat kehilangan tegangan rata-ratanya itu 69.970 MPa. Nah, nah ini untuk kehilangan tegangannya itu kehilangan tegangannya itu berapa persen? Nah, ini dari FC aksennya itu kan tadi ini FC aksen itu 32,828 MPa, nanti dibagi rata-ratanya itu 69.970 MPa, nanti dikali 100 didapat 0,05 yaitu 5%. Jadi kehilangan tegangannya atau immediate loss-nya itu sekitar 15%. Maaf, sekitar 5%. Nah, dengan nilai immediate loss
sama dengan 5% dari perhitungan detail kehilangan tegangan, maka perhitungan PJ atau jacking force atau gaya dorong eh, atau gaya tekan. Nah, itu PI-nya kan tadi sudah didapat, yaitu 5.909,039 kilonewton, dengan PJ-nya itu eh, ini didapat dari yang PI itu 5.909,039 kilonewton dibagi satu dikurangi kehilangan tegangannya itu 0,05, didapat 6.199,923 kilonewton. Nah, selanjutnya, berdasarkan SNI 2847 2013, terdapat syarat daya tegang yang harus terpenuhi, yakni di mana EPU 1000 sama dengan 1860 MPa, di mana EPU 1860 MPa itu dari tabel katalog tendon. Nah, selanjutnya untuk EPY itu didapat 1674 MPa itu dari 0,9 dari EPU. Jadi 0,9 dikali 1860. Jadi dapat 1674 MPa. Nah, untuk PJ-nya ini eh, yang 6199,92 kilonewton nanti dikonversi ke newton, jadi didapat 6 6.199.923,45 Newton. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan tiga syarat, yaitu untuk AP itu sama dengan PI per 0,7 kali FPU. Nah, itu untuk syarat ke satu itu, jadi PI-nya itu uh, saya lihat ya, so. Nah, ini untuk nah, ini tadi kan PI per 0,7 kali FPU. Nah, PI-nya itu yang ini yang satuannya Newton, yaitu 5.909.039,41 Newton dibagi 0,7 dikali FPU-nya itu 1.860, didapat milimeter didapat 4.538,43273 milimeter persegi. Nah, nanti untuk syarat kedua itu AP sama dengan PI per 0,94 dikali eh, PY. Nah, ini balik lagi ke Excel. Nah, ini untuk PI-nya tadi, untuk PI-nya menggunakan oh sorry, untuk yang syarat kedua itu PJ per 0,94 dikali FPY. Nah, itu PJ-nya itu 6.199.923,45 dibagi 0,94 dikali FPY-nya itu 1.674 MPa. Jadi dapat 3.940,06167 mm persegi. Nah, untuk syarat ketiga itu PJ per 0,8 kali FPU. Nah, itu PJ-nya tadi 6.199.923,45 Newton dibagi 0,7 dikali EPU-nya itu 1.860 MPa. Didapat eh, untuk syarat 3 itu 4.761,84597 mm persegi. Nah, dari ketiga syarat 1, 2, 3 yang diambil itu yang terbesar, yaitu syarat ketiga itu sama dengan 4.761,845,97 mm persegi. Jadi, maka, nah untuk luas 7 tendon, nah, untuk luas 7 tendon itu eh, 0,25 dikali pi d kuadrat dikali jumlah tendonnya berapa. Nah, ini 0,25 tadi itu test loss-nya. 0,25 dikali pi dikali d-nya itu satu strand-nya itu 12,7 mm. Nah, untuk milimeter uh, kuadrat dikali ini jumlah strand-nya 7. Jadi dapat untuk luas 7 7 wire strand ya harusnya. Itu 886,738 mm persegi. Nah, ini untuk jumlah tendon.
itu dari syarat ketiga AP-nya itu dibagi luas 7 tendon ini. Jadi 4.761,84597 dibagi 886,738 itu dapat 5,370. Nah, ini di round up atau dibulatkan ke atas itu jadi 6 buah ya. Jadi 6 tendon. Nah, ini dicek apakah ini AP yang ini untuk AP luasan ini itu 6 dikali A7 tendon itu 886,738. Jadi 6 kali ini didapat 5.320 mm persegi. Itu lebih besar dari yang AP syarat ketiga yaitu 4.761,84597 mm persegi. Eh, sehingga agar memenuhi kebutuhan luas penampang total didapat jumlah tendon sebanyak 6 tendon. Nah, ini untuk layout penampangnya atau tendonnya. Nah, ini eh, untuk diameternya itu sama. Nah, ini untuk layout 6 tendon tuh seperti ini. Untuk 3 di bawah, ini 3 ke atas. Nah, itu untuk interval jaraknya itu 100 mili jarak antar tendonnya. Nah, ini jadinya untuk intinya 7 wire strand dengan diameternya 12,7 mm. Nah, selanjutnya hasil analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis perhitungan, penentuan gaya praktikal minimum awal ini didapat sebesar 5.909,038 kilonewton dengan kehilangan tegangan sebesar 0,05 atau 5% dan didapat jumlah tendon yang diperlukan itu sebanyak 6 tendon untuk 7 wire strand. Eh, Sebenarnya untuk jumlah 6 tendon ini untuk ukuran 7 wire strand ini dengan bentangan 15 meter itu terlalu berlebihan ya. Normalnya itu ya untuk 15 meter itu menggunakan 10 sampai 12 wire strand dengan jumlah tendonnya 4 atau 3 tuh. Ini bisa dibuktikan misalnya perhitungan kalau misalnya ininya 10 Hz. Nah, nah itu didapat ya 3 4 buah gitu. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.